Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mutia Putri dengan NIM 22042141. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi konsep sistem informasi manajemen dan konsep administrasi publik. Yang pertama yaitu konsep sistem. Konsep sistem secara umum merujuk pada kumpulan elemen atau komponen yang terorganisir, saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem terdiri dari komponen-komponen yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen ini bisa berupa subsistem yang memiliki fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Setiap sistem memiliki batasan yang membedakannya dari lingkungan sekitarnya. Batasan ini menentukan ruang lingkup dan interaksi yang terjadi dalam sistem. Sistem menerima input, mengolahnya melalui proses tertentu, dan menghasilkan output. Interaksi antara input, proses, dan output ini merupakan konsep dasar dari sebuah sistem. Selanjutnya yaitu umpan balik atau feedback adalah respon yang diterima oleh sistem berdasarkan output atau perubahan lingkungan yang kemudian digunakan untuk menyesuaikan proses selanjutnya di dalam sistem. Selanjutnya yaitu konsep data. Konsep data merujuk pada informasi mentah yang dapat berupa kata-kata, angka, simbol, atau gabungan dari ketiganya yang dikumpulkan melalui observasi atau pengukuran dan dapat diolah menjadi informasi yang lebih berguna. Data adalah keterangan atau fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data ini didapatkan melalui proses pencarian dan pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Data digunakan sebagai acuan dalam kegiatan, dasar perencanaan, pembuatan keputusan, dan bahan untuk evaluasi. Jenis data, yaitu yang pertama data primer, diperoleh langsung dari sumber aslinya. Yang kedua data sekunder, yaitu dikumpulkan dari sumber yang sudah mengolah data primer. Yang ketiga data kuantitatif, dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Dan yang terakhir yaitu data kualitatif, yaitu deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Pengumpulan data dapat melalui metode seperti wawancara, pengamatan, kuesioner, dan studi dokumen. Data sangat penting dalam berbagai bidang seperti bisnis, teknologi, pendidikan, dan penelitian karena membantu dalam analisis, pemahaman tren, dan pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti. Selanjutnya yaitu konsep informasi. Konsep informasi berkaitan erat dengan data. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki makna dan nilai bagi penerima, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan atau sebagai pengetahuan baru. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Informasi memiliki berbagai fungsi seperti sumber berita, sumber pengetahuan baru, memberikan kepastian dan sebagai hiburan. Hubungan data dan informasi. Data adalah bahan baku dari informasi. Tanpa data tidak ada informasi yang bisa dihasilkan. Data menjadi informasi ketika diolah dan diberi konteks sehingga bermakna. Informasi dapat berupa fakta, ide, atau pesan yang disampaikan melalui berbagai media seperti tulisan, suara, gambar, atau video. Dalam era digital, informasi menjadi sangat penting karena memudahkan akses pengetahuan, mempercepat proses pengambil keputusan, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang. Selanjutnya yaitu konsep sistem informasi manajemen. Mengacu pada penggunaan sistem informasi dalam mendukung fungsi dan kegiatan manajemen dalam organisasi. Sistem informasi manajemen dirancang untuk memastikan atau memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif dengan menyediakan informasi yang tepat waktu dan akurat. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang terintegrasi yang menggabungkan manusia, teknologi, dan proses untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk operasi dan kegiatan manajerial suatu organisasi.
Adapun tujuan utama dari sistem informasi manajemen adalah untuk menyediakan informasi yang berkualitas tinggi yang membantu manajer dalam membuat keputusan strategis dan operasional. Komponen sistem terbagi menjadi 3, yaitu manusia, pengguna, dan pengelola sistem yang berinteraksi dengan sistem informasi manajemen. Selanjutnya itu teknologi, yaitu perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk mengolah data. Yang ketiga, yaitu proses, yaitu metode dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi. Sistem informasi manajemen ini mendukung fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat dari sistem informasi, yaitu dengan sistem informasi ini organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.